sepertinya sudah cukup lama saya tidak membuatkan video buat teman-teman yang pick a card seperti ini. Dan kita sudah melihat bahwa di sini ada 3 pile yang bisa kamu pilih ya. Dan ini udah cukup lama saya tidak membuatkan video seperti ini ya. Ini artinya bahwa video ini bersifat timeless ya. Jadi sepanjang masa, everlasting. Jadi kapanpun kamu menyimak video ini, kapanpun kamu mendengarkan video ini atau nonton video ini, itu artinya video ini masih tetap berlaku. Oke? Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik dan ketemu lagi bersama saya Damar Aji, tentu di channel Damar Aji ya. Sekarang ini saya pengen memberikan kesempatan buat teman-teman untuk memilih salah satu pile atau tumpukan kartu yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Di sini ada cincin berwarna merah, hitam, dan juga kuning. Jadi teman-teman silahkan nanti memilih salah satu warna ya. Jadi utamanya adalah salah satu warna. Tapi kalau misalnya teman-teman kepengen memilih warna lebih dari satu pun it's okay ya. Misalnya 2 atau 1 atau 2 juga boleh. Tapi diutamakan satu aja dulu. Dan yang jelas di sini kita bakal melihat tarikan-tarikan energi dari teman-teman kira-kira kemana ya. Ke cincin berwarna merah atau hitam atau cincin berwarna kuning ya. Dan tema pada kesempatan kali ini adalah kita akan bicara tentang hubungan kamu dengan dia ya. Jadi bagaimana sih perjalanan asmara kamu bersama dia ke depannya ya. Jadi sekali lagi bagaimana sih hubungan kamu, hubungan asmara kamu bersama dia itu ke depannya seperti apa ya. Kita bakal melihat melalui prediksi atau ramalan dari kartu tarot yang bakal saya bawakan sampai nanti selesai. Oke? Saya kasih kesempatan buat teman-teman silakan untuk melihat atau merasakan kira-kira energi yang kamu rasakan itu lebih ketarik atau lebih tertarik kepada pile yang keberapa atau cincin berwarna apa. Sekali lagi ada merah, hitam, dan kuning. Oke? Saya kasih waktu sesaat, saya diamkan dulu dan silakan teman-teman untuk memilih dan merasakan ya. Bila perlu mungkin teman-teman boleh tutup mata sebentar, lalu kemudian buka mata dan lihat satu persatu cincin yang ada di depan saya. Lalu rasakan kira-kira tarikan energi kamu lebih kemana ya. Silahkan, saya kasih kesempatan mulai dari sekarang. Oke, cukup ya? Baik, kalau sudah cukup saya bakal mulai bacakan. Kita buka satu persatu dari pile pertama, nanti berurutan dari pile kedua dan pile ketiga ya. Sementara kan saya singkirkan dulu pile yang kedua dan ketiga. Untuk kita lihat pile yang pertama dulu ya. Kita akan buka dari kartu yang atau pile yang pertama terlebih dahulu. Oke, teman-teman saya langsung baca ya, bagaimana situasi hubungan kamu saat ini dan ke depan. Bisa jadi energi ini sudah bisa kamu rasakan mulai dari sekarang atau bahkan sudah terjadi dari kemarin-kemarin, gitu kan? Bisa jadi seperti itu. Jadi ini bukan sekedar untuk besok yang akan datang, tidak. Tetapi energi tersebut biasanya sudah bisa ketarik atau sudah bisa terjadi atau sudah dirasakan. Saat ini saya merasakan bahwa untuk kamu yang memilih pile pertama ya, buat teman-teman yang memilih pile pertama atau pilih cincin berwarna merah, hubungan kamu saat ini sepertinya sedang berada dalam kondisi yang harus banyak perjuangan sekali. Nah, perjuangan di sini adalah untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dengan situasi dan kondisi perasaan, pikiran, karakter, jiwa, hati terhadap pasangan kamu. Karena bagaimanapun saya juga melihat di sini bahwa ada yang saat ini bisa dibilang baru melangkah, baru jadian dan juga belum lama. Ada yang seperti itu, tapi juga sebaliknya banyak yang juga sudah jalan ya, sudah berjalan, sudah berpasangan, bahkan sudah menjadi suami istri. Tetapi di sini saya melihat bahwa untuk saat ini atau nanti ke depan ada situasi-situasi di mana kamu memang harus beradaptasi. Kamu harus menyesuaikan diri dengan pasangan kamu, dengan karakter yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Ada banyak banget perbedaan-perbedaan yang memang ternyata harus kamu perjuangkan untuk menyatukan ya. Jadi kalau dalam sebuah relationship seperti ini,
ya, love relationship seperti ini. Kalau dalam ilmu personality plus memang untuk pasangan yang terbaik bagi entah itu sanguinis, koleris, pragmatis, dan juga melankolis, itu biasanya justru yang bersilangan, ya, bersilangan atau berseberangan. Sebagai contoh misalnya, cowoknya pendiam, ceweknya cerewet, misalnya seperti itu ya. Terus cowoknya introvert mungkin, terus kemudian ceweknya pasti rata-rata adalah ekstrovert, ya, yang terbuka. Atau sebaliknya, ceweknya yang introvert, biasanya cowoknya yang lebih ekstrovert. Jadi hal ini memang justru saling mengisi, ya, satu sama lain saling mengisi, melengkapi. Jadi kalau misalnya diibaratkan tuh kayak puzzle, ya, puzzle itu bentuknya berbeda, ya, yang satu menonjol, yang satu melekuk ke dalam. Jadi artinya apa? Di situ terjadi semacam presisinya pas, ya, presisinya pas, berpasangannya juga pas, ya, klik, ya, seperti itu. Nah, di sini saya melihat sekali lagi bahwa untuk kamu yang memilih pile pertama, di sini Seven of Wands itu menunjukkan bahwa kamu itu harus beradaptasi terus, menyesuaikan diri terus. Saya merasakan juga di sini ada semacam kekesalan yang kamu rasakan, kekesalan, rasa jengkel, rasa sebel, benci dan sebagainya, karena memang dalam proses penyesuaian diri itu tidak mudah, gitu kan. Tetapi begini teman-teman, ada satu hal yang perlu saya sampaikan juga, bahwa kan ada banyak orang nih yang berpikir bahwa gue pengen ngerubah pasangan gue, gitu kan. Gue pengen ngajakin dia berubah menjadi lebih baik, berubah harus begini dan sebagainya. Perlu saya sampaikan teman-teman bahwa untuk merubah orang lain, untuk merubah pasangan kita, itu bisa dibilang bukan hal yang mudah. Kenapa? Apapun karakter pasangan kamu yang sekarang ini ada, gitu kan, itu kan adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah dia lakukan sepanjang usia dia sampai hari ini. Itu artinya apa? Ketika kamu pengen merubah mindset dia, karakter dia, jiwa dia, dan segala macamnya tentang dia, tentu, terutama adalah program di pikiran bawah sadarnya. Tentu ini hal yang tidak gampang. Karena apa? Misalnya dia usianya 25 tahun, gitu kan. Usia pasangan kamu misalnya 25 tahun. Itu artinya selama 25 tahun dia menggunakan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah dia miliki dan sudah melekat menjadi satu di dalam dirinya. Artinya sekali lagi bahwa untuk mengubah itu semua tidak gampang, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak akan bisa, gitu loh. Terus bagaimana dong? Ya, yang jelas bagaimana selanjutnya adalah saling menerima, gitu kan? Saling menerima, saling menyadari satu sama lain kekurangan masing-masing. Kurang lebih seperti itu untuk yang kartu pertama. Dan di sini ada the lovers. The lovers itu adalah menunjukkan bahwa di situ kamu memang sudah ditakdirkan untuk bersama-sama dengan pasangan kamu itu. Selain memang kamu sudah ditakdirkan untuk bersama sebagai pasangan dan itu sudah menjadi pilihan kamu, di sini saya melihat bahwa tetap akan ada ujian-ujian yang bisa atau yang datang ke dalam kehidupan kamu. Jadi akan ada banyak ujian-ujian. Nah, ujian-ujian seperti itu, seperti misalnya kamu akan menghadapi banyak isu, banyak gosip, banyak fitnah yang bisa dibilang satu sama lain itu saling dijelek-jelekin sama orang lain. Ada banyak orang yang datang dalam kehidupan kamu, datang ke pasangan kamu, atau bahkan ada yang datang ke kamu juga ngejelekin pasangan kamu atau ngejelekin kamu juga dari orang lain, ya. Nah, di sini adalah sebagai bentuk pengujian-pengujian atas hubungan yang sedang kamu jalanin. Artinya apa? Bahwa fitnah-fitnah atau berita-berita buruk atau kabar jelek yang dibuat-buat oleh mereka itu adalah fitnah, gitu kan. Sekali lagi, fitnah itu tidak perlu ditanggapi, abaikan saja. Karena apa? Kalau kamu termakan omongan karena fitnah itu, kamu kemakan, kamu kehasut, terus kemudian kamu juga terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, ya pasti yang jadi korban adalah hubungan kamu sendiri dengan pasangan kamu sendiri, gitu kan. Maka dari itu dalam hal ini penting sekali untuk kamu banyak berkomunikasi, berkoordinasi dengan pasangan kamu, dan melakukan klarifikasi apabila ada hal-hal yang muncul dari suara-suara luar, muncul dari berita-berita dari luar yang sifatnya hanya ngejelekin kamu dan pasangan kamu. Oke? Jadi di sini ada semacam pengujian. So,
Nggak usah khawatir, selama kamu bisa kompak sama pasangan kamu bisa saling berkoordinasi, saling konfirmasi, saling bercerita, saling menyampaikan, saling terbuka, jujur. Saya yakin semuanya bakal bisa teratasi dengan baik. Dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, yang membuat fitnah, yang menyebarkan gosip dan sebagainya, dia akan lewat dengan sendirinya. Oke? So di kartu yang ketiga saya melihat di sini ada The Empress. The Empress ini lebih kepada semacam kayak kemakmuran, ya, kesejahteraan dan berhubungan dengan finansial juga. Saya melihat bahwa di sini untuk pasangan, untuk kamu yang memilih kartu atau pile pertama yang pilih batu cincin merah ini, itu artinya bahwa kamu untuk kesejahteraan insya Allah akan bagus ke depannya, dan itu tentunya sesuai dengan hasil dari perjuangan kamu selama ini. Nah, di sini kan ada hasil nih, ya, menikmati hasil. Dan kalau boleh saya katakan di sini Seven of Wands adalah bentuk perjuangan usaha keras yang kalian lakukan, ya, baik dari pasangan kamu sendiri atau dari kamu sendiri. Nah, disinilah kemudian ada hasilnya. Nah, hasil ini tidak akan membawa tidak akan jauh-jauh dari apa yang sudah diupayakan. Oke? Tetapi di sini saya melihat bahwa Four of Pentacles, ya, di masalah asmara juga berkaitan dengan ekonomi dan juga finansial. Kenapa? Karena kalau hubungan kamu dengan pasangan kamu ruwet, ya, semrawut, nggak jelas dan sebagainya, otomatis itu akan berpengaruh pada finansial kamu, berpengaruh pada rezeki kamu. Kadang-kadang malah justru membuat rezeki tersumbat, ya, karena adanya energi-energi negatif di dalam diri kalian masing-masing. Nah, teman-teman, saya melihat lagi ada Four of Pentacles. Ini sekali lagi bahwa di sini ada kamu dan pasangan kamu benar-benar kalau boleh saya bilang saling menguatkan banget gitu loh, saling menguatkan. Di sini untuk kamu yang pilih kartu pertama atau pile pertama boleh seneng karena di kartu keempat di sini ada energi di mana saya melihat kamu ke depan nanti harmonisasi kamu dengan pasangan kamu akan bagus. Meskipun di awal-awal ada banyak goncangan-goncangan gitu kan, di sini agak ada adaptasi, ada hal yang berat yang harus kamu terima gitu kan. Di sini ujian-ujiannya cukup berat gitu kan. Tetapi saya melihat bahwa kartu ketiga itu menunjukkan bahwa situasi itu akan segera berlalu gitu kan. Yang penting sekali lagi komunikasi kamu dengan pasangan kamu. Terus kemudian Four of Pentacles seperti tadi yang saya katakan bahwa kamu saling mensupport, kamu saling menjaga keseimbangan dengan baik antara kamu dengan pasangan kamu, oke? Sehingga di sini kartu keempat menunjukkan adanya energi positif, dan insya Allah ini menjadi sebuah penyemangat, memunculkan keyakinan untuk kamu yang memilih kartu atau pile yang pertama, oke? Dan kartu yang kelima ada Nine of Swords. Ini menunjukkan bahwa terkadang kamu masih menggunakan perasaan-perasaan kamu. Jadi kadang-kadang di sini pasangan kamu memang egois gitu kan. Dan itu membuat kamu sedih. Selain egois, pasangan kamu di sini saya melihat tidak peka, ya. Tidak peka, mohon maaf ya, sedikit kurang berperasaan juga. Kalau ngomong kadang-kadang ceplos-ceplos dan sebagainya. Nah, di sini ada semacam perenungan-perenungan yang harus kamu lakukan. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk bertengkar, apalagi berpisah, bukan. Tapi Nine of Swords di sini saya melihat bahwa kamu sering banget apa-apa dimasukin hati. Apa-apa dipikir, apa-apa dimasukin hati. Nah, saran saya adalah rubah kebiasaan itu. Jadi jangan gampang memasukkan sesuatu ke dalam hati. Walaupun saya tahu dan saya paham itu nggak gampang, ya, saya paham itu. Tetapi selama kita sadar dan kita mengupayakan, insya Allah pasti akan berubah dan berhasil. Oke? Jadi itu untuk yang pile pertama. Untuk teman-teman yang sudah pilih pile pertama, terima kasih banget dan saya akan beresin dulu. Lalu kita menuju ke kartu atau pile yang kedua, ya. Yes. Pile kedua. Teman-teman, untuk yang memilih pile kedua, siap-siap untuk saya bacakan. Ya, saat ini yang jelas kamu dan pasangan kamu, sekali lagi jangan lupa ya bahwa ini general reading dan ini energinya bisa kebalik-balik atau vice versa ya. Dan juga saya ingatkan buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel Damar Aji, silakan aja untuk membantu supaya channel ini bisa terus berkembang dengan cara gampang sekali, yaitu dengan cara subscribe, like, komentar, dan juga bisa kamu sharekan video ini kemanapun. Oke, jangan lupa untuk subscribe
Dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Biar apa? Biar kalau misalnya saya bikin video posting baru, kamu akan mendapatkan notifikasi paling pertama dan gak ketinggalan, oke? The Hermit ya, The Hermit. Buat kamu yang pilih kartu atau tumpukan kartu kedua, The Hermit di sini sepertinya kamu dan pasangan kamu sedang tidak harmonis ya, sedang kurang bagus. Di sini sepertinya kamu sedang mencari semacam petunjuk ya, atau kamu sedang mencari orang yang bisa diajak untuk konsultasi, sehingga kamu di situ banyak mendapatkan masukan-masukan dan juga langkah-langkah apa yang harus kamu ambil. Itu tertanda di kartu kedua, di King of Swords ya, bahwa kamu dalam kondisi yang sedang tidak baik ini dengan pasangan kamu harus bertemu dengan orang yang tepat. Dalam hal ini bisa sebagai konsultan, teman yang bisa diajak curhat, atau bisa jadi kamu langsung menghubungi ke Damar Aji di nomor yang tertera di atas di sini. Kamu bakal mendapatkan informasi sejelas-jelasnya dan itu energinya pasti resonate karena yang saya tarik adalah special energi kamu sendiri, bukan general seperti ini, oke? Dalam masa pencarian itu ada kebimbangan, ada kecurigaan, ada semacam kegelisahan yang kamu rasakan. Penyebabnya adalah ada kecurigaan itu tadi. Kamu mulai bertanya-tanya tentang pasangan kamu. Kalau dia keluar kemana, pergi kemana. Kalau misalnya dia kerja ternyata kok pulangnya agak sering terlambat dan sebagainya. Atau kalau dia telepon agak susah dan sebagainya. Nah, di sini kamu sepertinya sudah mulai bertanya-tanya. Oke? Sudah mulai bertanya-tanya. Nah, so ketika kamu sudah mendapatkan informasi atau bimbingan dari orang yang lebih paham, dari coach ya, atau dari konsultan, dari terapis, dari apapun itu, atau teman-teman biasa kamu juga boleh. Yang jelas, di kartu ketiga ini ada kartu yang harus kamu waspadai, Three of Swords, di mana kartu ketiga ini menunjukkan adanya, mohon maaf ya, harus saya sampaikan apa adanya, sesuai dengan apa yang saya rasakan, sesuai dengan apa yang saya lihat. Oke, sekali lagi sesuai dengan apa yang saya rasakan dan sesuai dengan apa yang saya lihat. Bahwa di sini ada orang ketiga. Atau minimal ada semacam indikasi bahwa pasangan kamu sudah mulai mengarah kepada berkurangnya loyalitas pasangan kamu terhadap kamu. Artinya apa? Terjadi semacam indikasi-indikasi yang mengarah kepada menyimpang atau perselingkuhan. Nah, ini harus hati-hati. Karena sebenarnya di kartu ketiga ini ada satu hati dengan 3 pedang. Artinya apa? Dalam satu hati ada 3 orang. Artinya ada 3 orang bahwa kalau pasangan suami istri dong, pasangan adalah laki-laki perempuan. Nah, di sini digambarkan bahwa ada orang ketiga yang mencoba mendekat dan juga mencoba masuk ke dalam kehidupan kamu. Bisa jadi ini adalah kamu sendiri, tapi bisa jadi ini adalah terjadi pada pasangan kamu. Jadi vice versa, oke? Tapi jangan lupa, jangan langsung kamu terus kemudian ngelabrak pasangan kamu, marah-marah dan sebagainya. Harus dilihat dulu kebenarannya, oke? Karena ini baru sifatnya adalah ramalan. Jadi ada semi-semi fun-funnya juga gitu kan. Jadi tidak terlalu harus diambil 100% tidak. Tapi karena saya bermain secara energi juga, bolehlah ini dijadikan semacam guidance gitu buat kamu. Atau petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada penyemangat bagi jiwa kamu, bagi diri kamu juga. Oke, itu di kartu yang ketiga. Di kartu keempat saya melihat kurang bagus lagi, di Five of Pentacles ini menunjukkan bahwa akan adanya kepergian. Kepergian ini bisa kamu yang pergi atau bisa jadi dia yang pergi. Ya. Jadi kalau bicara tentang tinggalkan, meninggalkan gitu ya, bisa jadi salah satu di antara kalian adalah yang meninggalkan atau yang ditinggalkan. Oke? Jadi beberapa waktu ke depan untuk teman-teman yang memilih di pile kedua ini sepertinya agak kurang bagus. Ya, karena apa? Di sini terjadi seperti ini ya, tadi saya katakan ada orang ketiga segala macam, tercerai-berai. Lalu kemudian salah satu di antara kalian adalah pergi, meninggalkan kamu, atau dia yang meninggalkan kamu, atau kamu yang meninggalkan dia.
Yang jelas seperti itu. Nah, ternyata di sini saya melihat bahwa kamu ke depan ini sepertinya harus membuka lembaran baru. Jadi setelah fase ini selesai, setelah fase ini berjalan dan selesai, kamu memang dari sekarang sudah harus memikirkan step-step ke depannya apa, gitu loh. Sehingga apa? Sehingga teman-teman harus sudah mulai punya big plan ya, grand planning ya segala macam, agar teman-teman tinggal nanti memecahkan mana yang prioritas utama dan mana yang nanti. Jadi harus ada skala prioritas. Oke, tetapi di sini saya melihat Page of Swords, bahwa di sini kamu harus bangkit ya, bangkit seperti dari yang tak saya katakan tadi. Harus bangkit dan kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang luar biasa ya. Walaupun kamu berpisah dengan dia, ada kepergian, tapi kamu adalah orang yang biasa, bisa bangkit tegar dan mencapai dan menggapai apapun yang kamu inginkan berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai gambaran untuk teman-teman yang pilih pile kedua. Kesenggol. Jadi buat kamu yang pilih pile kedua, sudah saya bacakan, sekarang kita menuju ke pile ketiga. Oke, pile ketiga. Oke, kita lihat sekarang di kartu pertama ada Three of Wands, ada Three of Cups, ada Queen of Cups, cup lagi. Yang jelas untuk teman-teman yang memilih di pile ketiga, energinya ada di tumpukan kartu ketiga. Saya akan bacakan Three of Wands. Kamu dan pasangan kamu sedang sama-sama berusaha sepakat untuk membuat sebuah kemajuan bagi kehidupan kalian. Perjuangan yang kamu lakukan kompak ya, antara pasangan kamu dengan kamu dengan pasangan kamu atau suami istri itu kompak, atau saya tidak sebut pacar ya, karena ini memang segmentasinya adalah untuk orang yang sudah dewasa, orang-orang yang katakanlah sudah siap untuk menikah dan sebagainya ya. Sehingga di sini saya lebih banyak bicara kepada orang yang berpasangan, bukan pacaran ya. Jadi ini ada upaya-upaya yang sedang kamu lakukan, upaya-upaya yang sedang kamu kerjakan, planning-planning yang mungkin mengarah ke usaha, perbaikan ekonomi. Ini kamu lakukan bersama-sama. Karena kalian sama-sama sadar bahwa kalian kepengen lebih berkembang dan maju untuk kehidupan kalian ke depan nanti. Sehingga di sini teman-teman untuk yang memilih kartu atau pile ketiga, sadar bahwa kamu sekarang ini atau di masa-masa sulit ini memang harus banyak action, bergerak, melakukan sesuatu, tidak pasif, tapi bergerak, aktif. Nggak usah mikir hasil gitu kan. Artinya apa? Hasil itu nanti biarkan saja, tapi fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan. Karena apa? Di kartu kedua ini menunjukkan ada Three of Cups. Three of Cups adalah kartu atau energi, di situ ada perayaan, ada kegembiraan, ada semacam kayak rasa syukur yang sangat luar biasa atas keberhasilan yang kamu dapatkan. Jadi di sini ada energi keberhasilan atas apa yang kamu kerjakan, atas apa yang kamu perjuangkan. Oke, itu di kartu kedua. Di kartu ketiga saya melihat ada Queen of Cups. Ini menunjukkan bahwa situasi dan kondisi kamu secara finansial semakin lama semakin settle, semakin baik, semakin kuat, semakin kokoh. Ya, itu yang saya lihat, yang saya rasakan dari kartu yang ketiga, dari pile ketiga ini. Ya, jadi selain ada perayaan, ini adalah sebuah bentuk kegembiraan, keberhasilan, kayak semacam syukuran lah ya, bersyukur, ya, bersulang gitu kan dan sebagainya. Nah, Queen of Cups ini menunjukkan bahwa kamu semakin settle, semakin asik, semakin finansial semakin bagus. Nah, ini artinya bahwa untuk teman-teman yang pilih di kartu atau di pile ketiga, boleh senang, boleh diaminkan, karena ini adalah sebuah doa juga buat kamu, gitu kan? Di kartu keempat ada Nine of Cups. Di sini saya melihat bahwa kamu tuh keren ya. Jadi
kamu itu sudah semakin settle, semakin berjaya, semakin bagus finansialnya. Tapi di sini saya juga mengingatkan, jangan lupa, kalau semakin bagus finansial kamu, jangan lupa untuk bersedekah, untuk berbagi dengan orang lain, untuk panti, jompo, anak yatim piatu, dan sebagainya, untuk masjid-masjid atau apapun tempat ibadah. Karena apa? Itu justru akan semakin memperkaya kamu, mempermudah rezeki kamu, dan sebagainya. Oke? Jadi saya melihat Nine of Cups di sini kamu terlihat bahwa semakin keberlimpahannya bagus, gitu kan? Dan di kartu kelima ada Page of Pentacles yang menunjukkan bahwa kamu harus terus melangkah ke depan dengan keyakinan, gitu kan? Karena jangan lupa ya, tidak hanya ada dalam diri kamu, tapi juga kamu harus kompak dengan pasangan kamu, gitu loh. Karena saya banyak melihat bahwa ketika ada pasangan yang nggak kompak, sering ribut lah, sering cekcok lah, dan sebagainya, itu sangat berpengaruh besar pada rezeki, pada kesehatan, bahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang selanjutnya, ya. Maka dari itu, ini nggak jelas ya? Oke, jelas ya? Jadi maka dari itu teman-teman, untuk kamu yang sudah memilih di pile ketiga, aminkan ini, karena ini bisa menjadi sebuah doa yang sangat baik buat teman-teman atas keberhasilan hidup kamu dengan pasangan kamu, atau bahkan rumah tangga kamu, gitu kan? Karena sebenarnya tidak ada tempat yang paling indah di dunia ini, kecuali di rumah bersama pasangan kamu, dan juga bersama orang-orang tercinta, anak, istri, suami, dan sebagainya, gitu kan? Itulah tempat yang terindah, tempat yang mendamaikan, tempat di mana kita beristirahat, tempat di mana kita mencurahkan segala hal adalah rumah. Home sweet home, rumahku adalah surgaku, gitu kan? Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk yang sudah menyimak di video ini, saya ucapkan terima kasih. Yang jelas, jangan lupa buat teman-teman yang barusan mampir di channel Damar Aji, bantu untuk subscribe, like, komentar, dan juga boleh share ya, kemanapun kamu mau. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang pengen melakukan personal reading, private reading bersama saya langsung, agar energinya bisa secara spesial banget, khusus buat kamu, tidak kolektif seperti ini ya. Kalau ini kan sifatnya general, siapapun bisa mengikuti. Tapi bisa jadi ini tidak selalu resonate, gitu kan? Karena bersifat general. Jadi kalau misalnya ketiganya ada yang tidak sesuai dengan kamu, sudah saya katakan di depan bahwa ini tidak akan 100% resonate ya. Kalau misalnya kamu nggak resonate, berarti energi kamu tidak terkoneksi ke semua kartu-kartu ini atau ke video ini, oke? Tapi kalau buat kamu yang mungkin sesuai, tepat, sedang dialami dan sebagainya, ya jadikan ini sebagai warning, sebagai peringatan, dan sebagai doa-doa yang terbaik agar kamu diberikan solusi dan jalan keluar yang mudah, oke? Saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyimak video ini, dan juga buat teman-teman yang sudah setia mengikuti channel Damar Aji. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa menambah semangat buat kamu, dan ini video bersifat timeless ya, abadi selamanya, tidak ada batasan waktu. Oke? Saya berdoa buat teman-teman agar diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki yang mudah dan berlimpah, dan juga diberikan umur panjang dan barokah. Oke? Saya Damar Aji. Sampai jumpa.